bab 59. Sementara itu, ikan terus berdatangan, terkena kail anak-anak muda yang memancing. Rejang yang menyiapkan bumbu dan membakar kayu agar menjadi arang untuk membakar ikan-ikan yang sudah dibersihkan oleh Dewi dan Patricia bersama teman wanita mereka. Wanginya bumbu yang terbakar menarik perhatian para pemuda yang membuat mereka menghentikan kegiatan memancing lalu ikut membantu Rejang membakar ikan-ikan itu. Tak lama kemudian, semua ikan sudah terbakar habis. Para penjaga yang memasak nasi mengeluarkannya, maka makan di tengah malam di pinggir danau terasa nikmat luar biasa. Kakak ke Tenggara jangan lupa kembali saat ulang tahunku, Dewi berkata setelah menghabiskan 2 ekor ikan bakar. Melihat cara makan Dewi, semua orang pun tersenyum. Memang cocok 2 orang ini. Makannya seperti kesurupan. Cuma yang membedakan mereka adalah Rejang yang berpakaian seadanya, sedangkan Dewi sedikit modis. Mungkin karena dia seorang perempuan. Saat seperti inilah, teman-teman Patricia dapat mengetahui bagaimana sederhananya Rejang Li, seorang pemuda pincang, pewaris tahta keluarga Li. Rejang yang mendengar perkataan Dewi menjawab, "Aku ke Tenggara hanya sebentar dan akan pulang ke Jiangling di saat ulang tahunmu. Tuan muda harus menyiapkan hadiah spesial untuk Dewi," kata Patricia sembari tertawa. Rejang pun tertawa sembari menjawab, "Aku akan menyiapkan. Tapi apa yang kau pinta?" Dewi menggelengkan kepalanya lalu menjawab, "Entahlah, aku hanya memiliki firasat yang tidak baik di saat ulang tahunku itu. Jadi jangan siapkan hadiah, nanti aku akan menyebutkan hadiah apa yang aku pinta." Rejang mengangguk lalu berkata, "Tidak ada yang tidak baik. Jalani saja apa yang terjadi nanti." "Engkau tahu apa yang akan terjadi saat ulang tahunku nanti?" tanya Dewi setelah mendengar perkataan Rejang. Kembali Rejang terjebak dengan kata-katanya sendiri. Dia tersenyum sembari menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Melihat Rejang hanya tersenyum, Dewi pun tertawa lalu berkata, "Jika engkau sudah tahu, maka hadiahnya aku minta sekarang juga." Mendengar itu, Rejang pun merasa senang karena Dewi tidak meminta dia mengatakan apa yang akan terjadi saat ulang tahunnya nanti. Lalu Dewi pun cepat bertanya, "Apa yang engkau inginkan? Maka aku akan berusaha untuk mengabulkannya." Dewi pun tertawa lalu menjawab, "Hadiah yang aku minta hari ini engkau mengatakan apa yang akan terjadi saat hari ulang tahunku." Mendengar itu Rejang pun terdiam. Dalam hal ini dia kalah dengan gadis tanggung ini. Patricia dan semua orang pun tertawa mendengar permintaan Dewi itu. "Tidak sulit bukan untuk mengabulkan permintaanku?" kembali Dewi berkata dengan mengulum senyum di bibir merah merekanya. Rejang tersenyum kecut karena bingung menjawabnya. Lalu dia pun berkata, "Bagaimana jika engkau meminta yang lain saja?" Dewi cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Melihat ini Rejang pun kembali diam menatap danau di hadapannya. Setelah diam sejenak dia pun bertanya, "Engkau tahu Sultan Ali?" Dewi mengangguk. Melihat ini Rejang melanjutkan, "Tahukah engkau jika dia pamanmu yang bertugas menjaga dirimu?" Mendengar itu Dewi diam. "Tugasnya menjagamu hingga usia 17 tahun. Setelah itu tetua akan datang menjemputmu untuk membuka segel yang ada di dalam tubuhmu," tambah Rejang. Mendengar itu Dewi pun tersenyum sembari berkata, "Itu tidak sulit dan itu bukan hal yang tidak baik." Rejang pun ikut tersenyum sembari menatap danau. Dia kembali berkata, "Membuka segelmu itu membutuhkan waktu 3 hari 3 malam dan harus dilaksanakan di makam leluhurmu." Mendengar itu Dewi masih tersenyum sembari berkata, "Tidak masalah, aku bisa melakukan itu, hanya 3 hari 3 malam. Setelahnya aku bisa kembali ke sini." Rejang mengelus kepala Dewi sembari berkata, "Tidak semudah itu. Engkau akan tinggal di sana untuk mempelajari apa yang menjadi hakmu sebagai pewaris tata keluarga." Mendengar itu Dewi menatap Rejang lalu berkata, "Aku bisa menolaknya. Kenapa harus menjadi hal yang tidak baik? Engkau katakanlah apa yang menjadi hal yang tidak baiknya. Engkau masih terlihat kecil untuk memahaminya. Namun engkau bisa melihat aku, bukan?"
Bagaimana tanggung jawabku kepada keluarga Li? Engkau bisa melihat kakak Tania, bukan? Begitu juga engkau nanti. Tidak semudah engkau mengatakan untuk menolaknya, karena ini mempertaruhkan keluargamu. Dan satu hal lagi, perempuan sepertimu tidak lahir dalam 1000 tahun sekali. Berbeda dengan aku, jika aku menolak, maka ayah akan mencari pewaris selanjutnya. Namun keluargamu, apakah harus menunggu 1000 tahun lagi? Jawab Rejang. Dengar itu Dewi Ye terdiam 1000 bahasa. Melihat itu Rejang pun berdiri lalu berkata, "Sudahlah, nanti kita pikirkan solusinya." Dewi Ye mengangguk lalu berkata, "Engkau harus dapat mencari solusinya sebelum hari ulang tahunku." Dengar itu Rejang pun tertawa lalu berkata, "Hei Dewi, engkau dengar, tidak ada solusi sampai engkau membuka segel. Setelah engkau berhasil membuka segel, maka aku akan mencari solusi untukmu." Kembali Dewi mengangguk menjawab, "Baiklah, aku menunggumu." Rejang menarik Dewi bangun lalu berkata, "Hari sudah hampir pagi, ayo kita pulang." Setelah berpamitan, dua orang itu meninggalkan para pemuda yang ingin tetap berada di sana, menikmati malam di tepi danau. Jika Dewi berkata, maka tuanmu akan mengikutinya. Begitu juga sebaliknya. Melihat itu terkadang lucu, namun memang mereka berdua adalah pasangan yang paling cocok. Teman Patricia memberikan pendapatnya. Patricia mengangguk lalu berkata, "Dia satu-satunya orang yang bisa membuat tuanku seperti kerbau ditarik talinya. Begitu juga sebaliknya, hanya tuanku yang bisa mengatur Dewi Ye." "Tapi bagaimana tuanmu bisa mengetahui hal yang belum terjadi?" tanya yang lain. Mendengar itu, Patricia tertawa, lalu menjawab, "Kalian lihat bagaimana Dewi memukul kailnya, maka ikan pindah ke darat. Kalian juga lihat bagaimana tuanku memainkan jarinya, ikan di dalam air pun keluar mengikuti tangannya. Apakah ada manusia yang bisa berbuat seperti itu?" Semua diam. Mereka baru sadar apa yang dilakukan kedua orang itu memang tidak lumrah manusia. Apakah mereka berdua itu dewa dan dewi? Cocok, namanya Dewi, ternyata memang Dewi yang turun ke dunia, kata temannya yang lain. Patricia pun tertawa, lalu dia menjawab, "Jika ada dewa yang turun ke dunia, maka mereka itu dewa dan dewi. Apa yang mereka lakukan memang tidaklah lumrah manusia. Engkau beruntung menjadi bagian dari mereka," tambah yang lain. Patricia diam sejenak, lalu dengan wajah serius dia berkata, "Tuan memilihku saat aku masih dalam kandungan ibuku. Saat itu Tuan baru berusia 1 tahun. Tidak ada yang tahu ibuku mengandung kecuali ayahku. Namun dia, tuanku, mengetahuinya padahal usianya baru 1 tahun dan tinggal di Jiangling." "Apakah benar ceritamu ini?" tanya temannya tidak percaya. Patricia mengangkat tangannya lalu berkata, "Aku bersumpah atas nama ayah dan ibuku. Cerita ini benar terjadi. Memang sulit untuk dicerna, namun itulah yang terjadi. Jadi jika Tuan tahu apa yang akan terjadi saat ulang tahun Dewi, bagiku itu tidak aneh. Mungkin bagi kalian itu aneh." Pantas, semua keluarga tunduk padanya, tambah yang lain. Patricia mengangguk membenarkan pendapat itu, karena memang itu adalah kebenaran. "Tapi aku mohon pada kalian, apa yang kalian lihat dan dengar untuk kalian ketahui. Tidak ada orang lain lagi yang tahu. Ini demi keselamatan kalian dan keluarga kalian," Patricia berkata. Orang-orang Longsul yang berada di sana juga berkata, "Benar kata-kata Nona Sun. Apa yang kalian dengar, lihat cukup kalian yang tahu, karena kami sudah mencatat nama-nama kalian. Jika ada apa yang terjadi malam ini tersebar keluar, maka kami Longsul akan mengambil kalian berikut keluarga kalian semua." Mendengar itu semua mengangguk. Mereka menatap Patricia meminta penjelasan. Patricia pun tertawa. Tuan muda tidak ingin dikenal orang. Dimanapun dia berada, melakukan sesuatu yang spesial, maka akan ada orang-orang yang akan datang mengingatkan kepada semua orang yang menyaksikan bahwa apa yang terjadi tidak boleh diketahui orang lain. Makanya tidak pernah kalian dengarkan apa yang tuanku lakukan selama ini. Semua mengangguk. Melihat itu Patricia berkata, "Padahal banyak yang telah dilakukan untuk negeri ini. Namun banyak yang tidak tahu kecuali keluarganya. Dia seperti Tuan Besar Li ketika menjadi pelindung negeri ini. Semua orang tidak tahu siapa pelindung negeri, baru dapat diketahui setelah berita kematian palsunya menyebar." Tambah teman Patricia lainnya berbagi informasi. "Benar, menurut orang tuaku, sejak itu mereka tahu siapa pelindung negeri, dan yang utama adalah rakyat negeri ini tahu apa yang
yang dilakukan keluarga besar untuk negeri ini, tambah yang lain. Patricia pun tertawa lalu berkata, "Yang kalian katakan itu benar. Begitulah keluarga ini. Mereka tidak butuh puja dan puji. Apa yang mereka lakukan, jika tidak perlu ada orang lain yang tahu. Jadi hargailah itu dengan tidak menyebarkan apa yang kalian lihat dan dengar." Kembali semua mengangguk membenarkan kata-kata Patricia. Malam sudah berganti pagi, mentari mulai muncul. Dengan malu-malu, Patricia mengajak semua temannya pulang karena di sore hari dia harus terbang ke Jiangling. Bab 60. Sementara itu, Rejang yang mengantar Dewi pulang dipaksa harus menginap di kediaman keluarga Ye. Pada pagi harinya, dia sarapan bersama keluarga Ye, tidak berbeda dengan keluarganya. Di sini pun saat sarapan, tidak membatasi keluarga lain untuk mengambil makanan dari meja yang lain. Setelah sarapan, maka semua tetua dan tuan besar mengajak Rejang untuk duduk di aula milik keluarga Ye. "Tuan muda, kami mendengar dari Richard bahwa tuan muda sudah meminta keluarga Su dan Gu untuk pindah. Apakah sudah saatnya?" tanya tuan besar Ye. Rejang tersenyum mengangguk lalu menjawab, "Tidak dalam waktu dekat, mungkin 2-3 tahun lagi. Jika aku meminta tuan besar Su dan Gu untuk pindah, karena mereka kurang mendapat pelatihan saja. Namun paman juga harus mempersiapkan orang-orang keluarga Ye untuk pindah ke Jiangling tanpa Rejang." Richard yang menjawab, "Tetua dan tuan besar sudah memutuskan. Mereka akan mengirim anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah saja, tanpa orang tua mereka." "Ngapa begitu?" tanya Rejang. Kali ini Rianti yang menjawab, karena keluarga Ye tahu tugas mereka adalah menjaga keluarga Li. Jadi yang diutamakan adalah keluarga Li dahulu. Mendengar itu, Rejang tertawa lalu berkata, "Di setiap rumah keluarga Li di ibu kota di bawahnya ada bunker yang sudah terisi penuh dengan bahan makanan yang diawetkan untuk 10 tahun. Jadi apa yang Paman Richard pikirkan itu salah. Aku meminta ayah membuat bunker untuk menyelamatkan 4 keluarga kuno dan semua keluarga muridnya." Mendengar itu, tuan besar yang membungkuk lalu berkata, "Aku ucapkan terima kasih dan aku akan membawa semua keluargaku pada waktunya." Rejang mengangguk lalu kembali berkata, "Yang terpenting adalah pelatihan tahan racun. Karena pada waktunya udara akan beracun. Dunia ini mungkin akan tertutup es sepanjang tahun. Pada saat itu hanya orang-orang yang memiliki kemampuan tempur dan tahan racun saja yang dapat bertahan. Satu hal lagi, persiapkan baju hangat karena musim dingin akan sangat panjang," tambah Rejang. Semua orang mengangguk mendengar penjelasan Rejang. Dewi yang duduk sambil terus makan bertanya, "Bagaimana denganku? Apakah aku harus ikut ke bunker?" "Iya, engkau harus ikut ayah dan ibu," teriak Rianti. Dewi pun tersenyum mendengar itu, lalu berkata sedikit berbisik, "Bukankah aku harus meninggalkan Jiangling? Dan aku tidak tahu di mana posisiku saat itu terjadi." "Dari mana engkau mengetahuinya?" kembali Rianti berteriak, matanya mulai memerah. Dewi yang tersenyum memegang tangan Rianti, lalu berkata, "Ibu ingat, waktu aku kecil, di puncak Batu Pedang, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Jadi ibu tenang saja. Aku tidak akan meninggalkan ibu dan ayah." Rianti tetap tidak tenang. Kembali dia bertanya, "Dari mana engkau mengetahuinya?" Rejang pun tersenyum menjawab, "Tadi malam dia memaksaku untuk menceritakan apa yang akan terjadi saat ulang tahunnya. Jadi terpaksa aku harus menceritakannya." Mendengar itu, Rianti kembali bertanya, "Apalagi yang dia katakan padamu?" Dewi menggelengkan kepalanya, karena memang tidak ada lagi yang lain. Namun dia menjawab, "Kakak hanya berkata akan mencarikan solusi, agar aku bisa kembali ke sini secepatnya." Mendengar itu, Rianti tersenyum senang, lalu dia pun berkata, "Itu sudah seharusnya dia lakukan, maka kita tunggu apa yang akan terjadi, dan lihat apa yang bisa dia lakukan." Dewi mengangguk, hari itu pun berlalu. Seperti biasa tidak ada hal yang penting. Di sore harinya, satu pesawat milik keluarga Li terbang dari ibu kota menuju Jiangling. Sedangkan satu pesawat militer membawa Rejang menuju Haikou, di mana Jing Song tinggal. Jing Song yang mengetahui kedatangannya sudah menunggu di bandara khusus militer. Hampir 1 jam dia duduk menunggu karena pesawat sudah sedikit terlambat.
Tak lama pesawat yang membawa Rejang mendarat. Jingsong mengarahkan kendaraannya ke sisi pesawat. Dia turun dan menunggu. Pintu pesawat terbuka. Rejang dengan tas besar di pundaknya turun. Melihat Jingsong, dia kembali berkata, "Paman, menjemputku. Maaf sudah merepotkan." Jingsong yang memang hampir selalu terlihat seperti tertawa itu menjawab, "Jika Tuan Muda tidak menggunakan pesawat militer, maka aku tentu tidak mengetahui jika Tuan Muda kembali ke sini." Mendengar jawaban itu, Rejang pun tersenyum lalu masuk ke dalam mobil diikuti Jingsong. Saat sudah keluar dari bandara, Jingsong yang bingung ingin kemana akhirnya bertanya, "Maaf Tuan, kemanakah tujuan kita?" "Ke tempat tinggalmu, Paman," jawab Rejang sembari tersenyum. Jingsong kembali tertawa lalu mengarahkan mobilnya kembali ke kediamannya. Di dalam perjalanan, Rejang berkata, "Waktu hanya tinggal 2 tahun lagi. Salah satu putra Paman mengidap penyakit, sehingga susah menyerap apapun yang Paman ajarkan. Aku datang hanya untuk mencoba untuk mengobati. Semoga Tuhan menyembuhkannya." Mendengar itu, Jingsong yang biasanya tertawa menjadi diam. Sejenak, lalu dengan suara tawa dia menjawab, "Jika begitu, maka mohon bantuan Tuan Muda mengobatinya. 2 tahun tidaklah lama. Aku harap dia bisa mempelajari apa yang aku ajarkan. Utamakan dia tahan racun. Nanti aku akan menambah tenaga di dalam tubuhnya agar bisa melawan cuaca dingin," jawab Rejang. Jingsong mengangguk, sementara mobil terus melaju menuju rumahnya yang tidak jauh lagi. Setibanya di rumah, Jingsong memerintahkan untuk menyiapkan makan malam. Tadi sebelum pergi, dia sudah berpesan pada istrinya agar menyiapkan makan malam karena takut Rejang akan mampir ke rumahnya. Tak lama, hidangan makan malam pun sudah berada di atas meja. Rejang duduk bersama keluarga Song menikmati makan malam itu. Setelah makan malam, Jingsong bersama tetua membawa Rejang ke aula keluarga. Tak lupa putra-putri Jingsong pun ikut masuk. Rejang menatap semua putra-putri Jingsong. Bahkan di antara mereka sudah berkeluarga. "Tuan Muda, apa yang mesti dilakukan, maka silakan Tuan Muda lakukan," bisik Jingsong. Rejang berdiri sedikit ke tengah aula lalu memanggil putra bungsu Jingsong untuk datang padanya. Memang anak lelaki ini terlihat sedikit lemah, seperti anak yang tidak memiliki tenaga untuk bergerak. Rejang mulai bergerak menusuk bagian tubuh anak itu, lalu dia meminta anak itu membuka baju atasnya. Setelah putra Jingsong membuka bajunya dan duduk bersila, Rejang mengeluarkan jarum akupuntur miliknya. Dengan gerakan yang sangat cepat, puluhan jarum sudah menancap di punggung dan dada putra Jingsong. Rejang berdiri lalu dengan tenaganya dia menekan beberapa titik di tubuh anak itu, yang membuat jarum-jarum itu keluar dan jatuh ke lantai. Di tubuh putra Jingsong masih menancap beberapa jarum yang sekarang sedikit berubah warna menjadi merah. Rejang terus menatap ke jarum yang masih menempel di punggung dan dada. Jarum itu terus berubah, sekarang menjadi hitam legam, dan dari pangkal jarum menetes darah berwarna hitam. "Racun!" teriak para tetua. Jingsong diam dan terus menatap darah hitam yang terus menetes keluar dari tubuh putranya. Dia melambaikan tangan meminta tetua untuk diam. Setengah jam, jarum kembali ke warna aslinya dan darah sudah berhenti menetes. Rejang menarik keluar jarum-jarum itu lalu berkata, "Engkau beristirahatlah. Kita lihat besok bagaimana kondisimu." Putra Jingsong bangkit meninggalkan aula tanpa mengucapkan apapun, karena Jingsong sudah mengajarkan kepada tuan ayahnya tidak berlaku kata terima kasih. Setelah Rejang duduk dan meminum kopinya, Jingsong pun bertanya, "Apakah tadi?" Mon, Tuan Muda menjelaskannya. Putra Paman mengidap kanker darah. Tadi yang keluar itu bukan racun, melainkan parasit yang berada di aliran darahnya. Besok pagi di saat dia bangun, berikanlah ramuan penambah darah, jawab Rejang. Jingsong memberi tanda kepada istrinya untuk menyiapkan ramuan itu. Tetua yang tadi berteriak menjadi malu, lalu dia berkata, "Kami pikir itu adalah racun." Rejang pun tersenyum menjawab, "Tetua, jika itu racun, maka akan sangat berbau. Menusuk hidung tergantung jenis racunnya. Ada yang berbau amis, ada juga yang berbau bangkai." "Berapa lamakah putraku harus mendapatkan pengobatan?" tanya Jingsong. Rejang menjawab, "Sudah selesai, Paman. Besok aku akan menambah tenaganya saja."
Jingxong pun tertawa lalu berkata, apakah tuan muda ingin beristirahat? Bibimu sudah menyiapkan kamar untukmu. Nanti, karena putra dan cucu paman berada di sini, maka mari kita manfaatkan malam ini untuk menambah tenaga mereka, jawab Rejang. Setelah itu Rejang maju sembari membawa kursi dan meminta putra putri Jingxong maju untuk menerima tenaga yang Rejang salurkan untuk mereka. Putra dan putri beserta anak mereka bergiliran menerima energi dalam dari Rejang. Terlihat wajah senang dari putrinya. Begitu juga dengan cucunya. Setelah menerima tenaga dari Rejang, dia berlari ke Jingxong sembari berkata, kakek, lihat ini. Cucu laki-laki itu menunjukkan jurus yang memainkannya dengan tenaga dalam yang menimbulkan angin dari setiap pukulannya. Melihat ini, Jingxong pun tertawa lalu berkata, cukup, simpan tenagamu dan manfaatkan waktu untuk terus menambah tenagamu. Sang anak pun mengangguk lalu kembali ke orang tuanya. Sementara itu Rejang sudah duduk kembali sembari tersenyum. Tetua menatap Rejang yang masih segar padahal sudah mengeluarkan banyak tenaga menjadi sedikit bingung. Jangan lupa ya subscribe dan komennya. See you!